Tindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Kemensos dan BPS bahas pemutahiran data DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tunggal ini Pak harus dipergunakan oleh semua kementerian dan lembaga. Jadi tidak boleh lagi pemerintah daerah, kementerian, lembaga punya data sendiri-sendiri. Data inilah yang nanti harus digunakan oleh semuanya untuk mengintervensi program di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Inilah mekanismenya Pak untuk melakukan pemutakhiran. Ada jalur formal, RT, RW, musyawarah kelurahan, desa dan seterusnya sampai ke bupati, wali kota, naik sampai masuk ke DTSEN. Itu jalur formal. Jalur partisipasinya lewat aplikasi namanya Cek Bansos. Di situ ada usul sangga di mana mereka harus melampirkan 32 item. Ini dari Bappenas itu 32 item untuk bisa kita proses lebih lanjut. Masuknya ke DTSEN. Setelah masuk ke situ diolah, ini yang menerima Kementerian Sosial Pak. Setelah itu semua diserahkan kembali ke BPS. BPS yang mengukur ulang itu, bukan Kementerian Sosial. Balik ke BPS, diukur ulang, dilihat, dicek, uji petik dan lain. Setelah itu baru kembali masuk ke DTSEN dan ini menjadi data resmi yang harus digunakan oleh semua kementerian. Itu begitu Pak, terus setiap hari, tapi divalidasinya oleh BPS 3 bulan. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi nanti pada pencairan PKH maupun BPNT di tahap yang kedua di tahun 2025 akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Tidak lagi mengacu pada DTKS. Nah, jadi nanti ada yang masih cair, ada yang tidak ya teman-teman. Dan ada juga yang tadinya tidak menerima bansos, bisa menerima bansos. Nah, karena ada perubahan data ya teman-teman.